Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang jualah, sehingga pada hari ini kita masih dapat melakukan proses belajar mengajar meski tidak secara langsung karena pandemi. Saya Nur Fatonah dengan NIM 200208501006 selaku moderator kelompok ini akan membuka diskusi pada hari ini pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dwi Rizky Anandari Sulaiman, SPSI, MSI, serta Ibu Dr. Andi Hudia, MPD. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Konstruktivisme Sosial yang beranggotakan 4 orang, diantaranya yaitu Nurul Mutmainah Mustari, Nur Fatonah, Wisrah, dan yang terakhir yaitu Renita. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Adapun pembahasan yang akan kita bawa yaitu yang pertama sejarah filsafat struktivisme, yang kedua pengertian konstruktivisme, yang ketiga, implikasi konstruktivisme dalam pendidikan. Yang keempat, perkembangan sosial dan karakter. Yang kelima, bidang tingkah laku sosial. Yang keenam, perkembangan kesadaran sosial. Dan yang ketujuh, program konstruktivisme. Masuk pada bagian A, yaitu sejarah filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi atau bentuk kita sendiri. Menurut von Glaserveld pada tahun 1988, pengertian konstruktivisme kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Plagetin. Namun, bila ditelusuri dengan mendalam, gagasan pokok konstruktivisme dimulai oleh Giambattista Vico, yaitu seorang epistemolog dari Italia. Pada tahun 1740, Vico dalam De Antiquissima Italorum Sapientia mengungkapkan filsafatnya dengan berkata, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Dia menjelaskan bahwa mengetahui berarti mengetahui bagaimana membuat sesuatu. Ini berarti dikatakan seseorang telah mempunyai pengetahuan ketika seseorang tersebut telah mampu menjelaskan kembali unsur-unsur yang ada dalam membentuk sesuatu itu. Menurut Vico, Tuhan sajalah yang dapat mengerti alam raya, karena Dia tahu bagaimana cara membuatnya dan dari apa diciptakan. Sementara orang hanya tahu setelah dikonstruksikannya. Bagi Vico, pengetahuan selalu menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Ini berbeda dengan kaum empiris yang melihat pengetahuan hanya dari segi luarnya saja. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar juga tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Kedua tokoh ini menekankan bahwa perubahan kognitif ke arah perkembangan terjadi ketika konsep-konsep yang sebelumnya sudah ada mulai bergeser, karena ada sebuah informasi baru yang diterima melalui proses ketidakseimbangan. Ini berarti dalam membentuk pengetahuan didasari oleh pembentukan konsep yang diintegrasikan dengan pengalaman yang baru. Baik, pada bagian B, yaitu pengertian konstruktivisme. Secara etimologi, konstruktivisme mempunyai akar yaitu konstruktif, yang dalam bahasa Inggris konstruktif artinya yang membangun. Sedangkan dalam kamus ilmiah berarti kehidupan merancang, dan konstruktif juga menurut psikologi dapat dipakai untuk pemikiran yang menghasilkan kesimpulan baru. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang modern. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme adalah filsafat pengetahuan yang menjelaskan bahwa pengetahuan yang menancap pada seseorang adalah bangunannya sendiri, sehingga pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari orang ke orang lain, melainkan usaha seseorang untuk mencari pengetahuannya sendiri. Orang membentuk pengetahuannya lewat interaksi pada diri sendiri, orang lain maupun dengan lingkungan sekitar.
Contohnya seperti seseorang yang ahli dalam bernyanyi. Keahliannya tersebut tidak bisa ditransfer kepada orang lain, melainkan orang lain yang ingin memiliki keahlian yang sama itu bernyanyi harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya yang juga memiliki keahlian dalam bernyanyi. Selanjutnya bagian C, implikasi konstruktivisme dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan konstruktivisme sosial untuk pengajaran. Pendekatan konstruktivisme sosial menggunakan sejumlah inovasi di dalam pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, pendekatan konstruktivisme sosial menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran bahwa pengetahuan ini dibangun dan konstruksi secara bersama. Menekankan bahwa murid mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Analisis yang sama juga mencatat beberapa karakteristik kelas konstruktivisme sosial. Yaitu yang pertama, orientasi tujuan penting dari kelas ini adalah konstruksi makna kolaboratif. Yang kedua, guru memantau perspektif pemikiran dan perasaan murid. Yang ketiga, guru dan murid selangi belajar dan mengajar. Yang keempat, interaksi sosial mendominasi kelas. Dan yang terakhir, kurikulum dan isi fisik dari kelas mencerminkan minat murid. Selanjutnya itu B, guru dan teman sebaya sebagai kontributor bersama untuk pembelajaran murid. Guru dan teman sebaya atau sekelas dapat memberi kontribusi bersama untuk pembelajaran murid. Ada 4 alat untuk melakukan metode ini, yakni yang pertama scaffolding, yaitu sebagai teknik mengubah level dukungan di sepanjang dukungan sesi pengajaran. Yang kedua yaitu pelatihan kognitif, yang berarti bahwa pakar memperluas dan mendukung pemahaman pemula dan menggunakan keahlian kultur. Dan yang ketiga yaitu tutoring, adalah pelatihan kognitif antara pakar dengan pemula. Dan yang keempat, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif terjadi ketika murid bekerja sama dengan kelompok kecil atau kelompok belajar untuk saling membantu dalam belajar. Yang ketiga yaitu menyusun kelompok kerja kecil. Menyusun murid dalam kelompok kerja kecil, kita sebagai seorang guru harus membuat keputusan tentang bagaimana menyusun kelompok secara baik dan benar, secara teratur, dapat membangun keterampilan kelompok dan menstrukturisasi interaksi kelompok. Selain itu, alasan dibalik pengelompokan yaitu memaksimalkan kesempatan bagi tutori dan dukungan sesama teman, meningkatkan relasi antar gender atau antar etnis, dan memastikan bahwa setiap kelompok setidaknya memiliki satu murid yang bisa melakukan tugasnya. Ada bagian D yaitu perkembangan sosial dan karakter, di mana perkembangan sosial tidak dapat lepas dari perkembangan lainnya seperti fisik, emosi, dan mental. Hubungan di antara ketiga faktor ini sangat erat kaitannya sehingga salah satu faktor itu sudah dapat menjadi dasar untuk menghasilkan perkembangan sosial individu itu sendiri, seperti keadaan fisik dan fisiologis, taraf kesiapan mental, dan taraf kematangan emosional. Seperti pada gambar pertama yaitu fisik, gambaran bentuk tubuh. Gambar kedua mental, contoh merasa panik. Sedangkan gambar ketiga emosi seperti merasa senang. Perkembangan sosial didefinisikan sebagai kemajuan yang fluktuatif melalui kegiatan yang tertera dari individu dalam pemahaman atau warisan sosial dan formasi pola dan tingkah lakunya yang luas. Dapat didefinisikan sebagai kecenderungan tingkah laku yang konsisten secara lahiriah dan batiniah. Bagian E, bidang tingkah laku sosial, di mana sebagian besar tingkah laku dan dorongan yang melekat itu kebanyakan mempunyai kaitannya sosialnya karena anak dilahirkan dalam kultural yang khusus yang akan mengembangkan pola tingkah laku sosialnya sesuai dengan adat istiadat dari kelompok kebudayaan di mana ia dibesarkan. Sesampai menuju kematangan sosial, contoh seperti anak yang sadari
kecil diajarkan makan menggunakan tangan kanan dan anak yang diajarkan makan menggunakan sumpit sedari kecil. Seperti gambar yang tertera, anak yang diajarkan makan menggunakan tangan dan yang sebelah anak yang diajarkan untuk makan menggunakan sumpit. Bagian F. Perkembangan kesadaran sosial. Perkembangan kesadaran sosial adalah suatu tingkat atau batasan dalam perkembangan anak yang dapat menjadikan jaminan bahwa dia telah menyadari dunia sekelilingnya dan dunianya sendiri sebagai dunia bagian darinya, dengan membentuk proyeksi terhadap dirinya sebagai individu yang tadinya kurang terkontrol telah memasuki alam manusia yang berfungsi aktif, akhirnya akan menjadi lebih terkontrol. Dalam hal yang pertama, menggunakan kata-kata yang lebih ramah dan bersahabat. Yang kedua, tingkah laku sosialnya akan lebih dapat dikendalikan sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, adanya penghargaan terhadap orang lain. Dan yang keempat, tanggung jawab sebagai anggota dari suatu kelompok dari masyarakat. Konsep yang kedua yaitu anak mengajarkan anak. Menurut Brown 1997 mengatakan bahwa anak dan orang dewasa bisa memperkaya proses belajar di kelas dengan kontribusi kelebihan mereka. Di sini dipakai pelajaran lintas usia, di mana murid yang lebih tua mengajar murid yang lebih muda. Ini bisa dilakukan secara tatap juga dan lewat surat elektronik atau email. Yang ketiga, konsultasi komputer online. Seperti telah dicatat, kelas PCL juga menggunakan surat elektronik untuk membangun komunitas dan keahlian. Melalui email, pakar memberikan pelajaran dan nasihat dan juga komentar atau makna dari belajar dan memahami. Pakar online berfungsi sebagai model pera berpikir. Mereka bertanya, meneliti, dan membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang tidak lengkap. Jantung PCL adalah kultur pembelajaran, negosiasi, sering atau berbagi, dan memproduksi karya. Program konstruktivisme sosial. Program yang secara sistematis menggabungkan filosofi konstruktivisme sosial dalam upaya untuk menantang murid memecahkan problem dunia nyata dan mengembangkan pemahaman tentang konsep. Adapun konsepnya yang pertama menggunakan orang dewasa sebagai model peran. Orang dewasa ini kemudian menunjukkan cara berpikir dan merefleksikan sendiri proses pengidentifikasian topik di dalam area penelitian umum atau secara menalar mendasarkan informasi yang telah diberikan. Orang dewasa itu secara terus-menerus meminta murid menjustifikasi pendapat mereka dan kemudian mendukungnya dengan bukti-bukti. Guru dan murid mengkategorisasikan pertanyaan itu menjadi sub-subtopik sesuai dengan tipe populasi yang mereka acu, seperti populasi yang sudah punah, populasi yang terancam, populasi arti sosial, populasi yang sudah ditolong, dan populasi perkotaan. Konsep yang kedua yaitu anak mengajarkan anak. Menurut Brown 1997 mengatakan bahwa anak dan orang dewasa bisa memperkaya proses belajar di kelas dengan kontribusi kelebihan mereka. Di sini dipakai pelajaran lintas usia, di mana murid yang lebih tua mengajar murid yang lebih muda. Ini bisa dilakukan secara tatap juga dan lewat surat elektronik atau email. Yang ketiga, konsultasi komputer online. Seperti telah dicatat, kelas PCL juga menggunakan surat elektronik untuk membangun komunitas dan keahlian. Melalui email,
Pakar memberikan pelajaran dan nasihat, dan juga komentar atau makna dari belajar dan memahami. Pakar online berfungsi sebagai model pra berpikir. Mereka bertanya, meneliti, dan membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang tidak lengkap. Jantung PCL adalah kultur pembelajaran, negosiasi, sering atau berbagi, dan memproduksi karya. Baik, sekiranya itulah materi yang dapat kami bawakan pada kesempatan kali ini. Kepada teman-teman yang telah menonton video kami, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kurang jelas dan ingin ditanyakan, silahkan teman-teman sekalian menyampaikan pertanyaan tersebut pada forum yang telah disediakan. Saya tutup presentasi dari kelompok kami dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.